Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali saya bisa bersilaturahmi di tempat ini setelah sekian pertemuan, sekian bulan mungkin tidak ke sini. Yang pertama tentunya saya menyampaikan takziah kepada jamaah di sini ya atas wafatnya Kang Syam. Qadarullah saya juga tidak mendapatkan kabar pada hari H-nya, baru dapat informasi hari Kamis, kalau tidak salah Selasa ya. Hari Kamis. Tentu saya sebagai sahabat memberikan kesaksian atas kebaikan dan kesolehan beliau. Semoga almarhum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini anggap saja mengawali kembali, maka saya bawa buku. Ini ada Tafsir Al-Ma'mun. Akan kita baca beberapa ayat, maksudnya mulai membaca ayatnya langsung dari tafsir Al-Quran terkait waris ya. Ayat paling tidak ayat 7 sampai 12 plus 176. Ya, tentu malam hari ini disesuaikan saja ya. Cukupnya kira-kira paling tidak 7 sampai 10. Nanti jika ada kesempatan waktu lagi kita bahas ayat 11, ayat 12, kemudian ayat 176. Ini beberapa ayat yang terkait dengan waris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 sampai ayat 10. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Pada tafsir Al-Ma'mun ini disebutkan pada ayat 7 sampai ayat 10. Fi hadhil ayah, kenapa saya baca tafsir? Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari tafsir yang ada sambil memahami kata demi kata, ayat demi ayat.
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'anul Karim tentang waris ya, tentang waris. Pada ayat 7 Allah berfirman, lirijali, bagi laki-laki, nasibum, ada bagian mimma tarakal walidani, dari apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Walin nisa'i, dan bagi perempuan-perempuan, nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, juga sama ada bagian yang menjadi haknya dari apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Mimma qalla minhu au katsur, baik kecil ataupun baik sedikit ataupun banyak bagiannya, nasiban mafruḍa, sebagai bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah mengabarkan kepada kita semuanya tentang warisan ini ya, bahwa laki-laki, keturunan laki-laki, anak laki-laki ataupun nanti cucu laki-laki ya, ataupun saudara laki-laki, ini laki-laki semua. Jadi ada ayah, ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada apalagi saudara laki-laki ya, paman tentunya, dengan batasan-batasan tertentu, memiliki hak yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian perempuan-perempuan di antara kalian, keluarga kalian, memiliki hak, dari mulai anak perempuan, istri, ibu, nenek, saudara perempuan ya, seluruhnya memiliki hak dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan ya. Nasiban mafruḍa, dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 7 dari surah An-Nisa ini Allah menegaskan kepada kita semuanya bahwa yang menjadi patokan seseorang mendapatkan warisan itu bukan perkara laki-laki perempuannya. Kenapa? Karena disampaikan dalam sebuah hadis dari Qatadah, qala kanu la yuwarrisuna nisa. Dulu sebelum Islam hadir, sebelum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ayat-ayat waris ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat waris dalam surah An-Nisa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu la yuwarrisuna nisa. Orang-orang saat itu tidak memberikan warisan, tidak mewarisi para perempuan. Jadi khusus laki-laki saja. Maka ayat ini mengingatkan, menetapkan dan menyadarkan masyarakat saat itu bahwa bukan karena urusan laki-lakikah ataukah perempuan, tapi kedua-duanya Allah tetapkan ada bagian masing-masing, nasibam mafruḍa ya. Ini hadis dari Qatadah ataupun Sa'id bin Jubair, kanal musyrikuna yaj'aluna al-mala lirrijalil kibar wa la yuwarrisuna an-nisaa wal atfala syai'a. Bahkan dari Sa'id bin Jubair, bukan hanya laki-laki ya, tapi disebutkan ar-rijalul kibar, laki-laki yang dewasa saja yang mendapatkan warisan. Jadi mungkin sudah jadi pemuda lah. Disebutkan dalam keterangan lain sudah bisa menunggang kuda, sudah bisa berperang, sudah bisa berniaga, baru mereka mendapatkan warisan dari orang tuanya ya. Kalau anaknya masih kecil, belum bisa nunggang kuda, belum bisa jualan ya, belum bisa membantu orang tuanya, maka tidak mendapatkan warisan. Apalagi perempuan ya, tidak mendapatkan. Fa anzalallahu lirrijali, maka Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 7 ya, ayat 7. Adapun kalimat nasiban mafruḍa, bagian yang sudah ditetapkan, ini dalam tafsir Al-Ma'mun ini Al-Fara menyebutkan qisman wajiban wa haqqan laziman fahuwa ismun fil ma'nal masdar falihada intasaba. Ini menjadi sebuah ketetapan ya, kalimat nasiban mafruḍa ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dibahas pada ayat 11 dan ayat 12 ya. Jadi tidak lagi kemudian kita mencoba untuk mengakali atau merasionalkan, atau kemudian saya lebih cenderung pada pemahaman ini yang saya sampaikan ya, bahwa kita mendapatkan ketentuan waris ini sudah ikuti saja apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa kemudian mempertimbangkan ada anak perempuan lebih banyak berbaktinya kepada orang tua, maka warisannya lebih besar.
Atau anak laki-laki kan lebih banyak berjuangnya untuk orang tua, untuk ngurusin adik-adiknya, maka anak laki-laki yang besar ini dikasih pembagian yang lebih besar, tidak, ya. Nasibam mafruḍa, bahwa pembagian warisan itu adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadar-kadarnya, bagian-bagiannya. Ini pengantar dari Allah ayat ke-7 sampai ayat 10 ini, agar kemudian sebelum kita memasuki ayat-ayat yang di situ ada angka-angka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mempersiapkan diri, keimanan kita sudah dipersiapkan, hati kita sudah dipersiapkan, perasaan kita terutama, perasaan kita pun sudah disiapkan oleh kita semuanya melalui tadabbur ayat-ayat Allah dari surah An-Nisa ayat 7 sampai 10 ini. Di awal, di ayat 7 ini Allah memberikan pengantar kepada kita, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, bukan sama-sama bagiannya. Hati-hati, bukan sama-sama bagiannya. Anak saya cuma dua-duanya laki perempuan, sudahlah dibagi sama saja, dibagi rata saja. Setengah buat anak laki-laki, setengah buat anak perempuan. Tidak demikian. Allah pada ayat 7 itu hanya mengingatkan lirrijali nasibun, bagi laki-laki ada bagian. Bukan disebutkan lirrijali nisfun walin nisa'i nisfun, untuk laki-laki setengah bagian, untuk perempuan setengah bagian, sehingga satu dibagi dua. Kalau satu dibagi 4, seperempat, ya. Kalau satu anaknya 8, dibagilah 1/8, tidak. Tapi bagi anak laki-laki, bagi orang tua ayah, itu namanya laki-laki, bagi saudara laki-laki, nasibun mimma kasabu. Mereka nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mereka memiliki hak, begitu penjelasan Allah dalam surah An-Nisa ayat 7. Laki-laki ataupun perempuan memiliki haknya masing-masing, ya. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat ke-8, wa idza hadaral qismata, apabila hadir, ikut menghadiri al-qismata, pada saat pembagian warisan, ikut andil, ya, ikut mendengarkan, ikut menyaksikan, ulul qurba, kerabat-kerabat yang bukan ahli waris. Kerabat-kerabat yang bukan ahli waris, siapapun nanti ahli warisnya, kita pernah membahasnya, ya, sampai pada posisi ulul arham, ya. Ada istilahnya zawil furud ataupun ashabul furud, kelompok ahli waris yang nilai-nilainya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai 1/2, mulai 1/3, mulai 1/4, mulai 1/6, mulai 1/8 sampai 2/3, ya. Ini adalah zawil furud atau ashabul furud. Di luar itu hadir orang-orang kerabat-kerabat yang bukan ahli waris. Dia bukan zawil furud, juga bukan asobah, ya. Asobah itu adalah kelompok yang pasti mendapatkan warisan, ya, setelah zawil furud, atau bahkan kecuali yang 5 bagian. Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri. Kalau lima kelompok ini pasti mendapatkan bagian. Tidak boleh tidak, begitu, ya. Jadi secara aturan nanti kalau ada 5 kelompok ini dialokasikan dulu bagiannya, ditetapkan dan dikeluarkan dulu bagiannya. Adapun dari 5 kelompok ini nanti mau menghibahkan, mau memberikan kepada ahli waris yang lainnya, mau menyerahkan bagian dirinya kepada orang lain, baik ahli waris, sama-sama ahli waris, ataupun dikasih kepada orang yang bukan ahli waris, itu urusan berikutnya setelah dibagikan, ya. Maka hadirlah di situ. Siapa contohnya? Misalkan disebutkan dalam fikih waris, setiap cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan itu bukan ahli waris, hadirlah di situ. Keponakan, ya, misalkan keponakan hadir, tapi dia dari jalur perempuan, atau bibi, tante-tante, ya, dari jalur ibu hadir di situ, misalkan dia juga bukan ahli waris. Apabila hadir pada saat pembagian, ikut menghadiri, ikut menyaksikan dan ikut mendengar serta melihat. Ulul qurba wal yatama, bahkan di situ ada anak-anak yatim. Anak yatim itu siapa? Ya, bisa jadi anak yatim itu adalah saudara sendiri, ya, ataupun ponakan yang sudah ditinggalkan dulu oleh orang tuanya, atau mungkin sepupu yang sudah ditinggalkan wafat oleh orang tuanya, hadir di situ, ya. Tidak harus berpikir al yatama itu misalkan orang lain. Bisa keluarga, masih internal keluarga, atau al yatama itu anak-anak yatim memang dari luar. Ya, sengaja nih bapak siapa di sini yang mau pembagian waris ngundang anak yatim. Boleh-boleh saja. Tidak ada masalah, ya. Begitu mau pembagian warisnya dilaksanakan di masjid ini,
kemudian dihadirkan anak-anak yatim dari berbagai panti asuhan atau dari rumah-rumah, dipanggilnya anak-anak yatim, misalkan hadir di situ. Kemudian wal masakin, dia tidak yatim, dia tidak piatu, tapi kategori miskin, ya, kategori miskin, ya. Maka Allah mengingatkan kepada orang-orang yang menjadi ahli waris saat itu, yang sedang melaksanakan pembagian warisan atau tirkah, farzuquhum minhu. Maka hendaklah kalian, kata Allah, wahai para ahli waris yang akan membagikan warisannya di antara kalian sebagai ahli waris, memberikan rezeki, memberikan sebagian dari harta waris itu kepada mereka yang hadir. Ini ada yang menerangkan ini anjuran, sunnah atau kebaikan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang disenangi. Kalau orang-orang yang sedang bagi waris itu kemudian memberikan sebagian hartanya atau sebagian harta warisnya itu kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan pembagian warisan, ataupun tidak hadir tapi sengaja mengalokasikan, silahkan, ya. Jadi boleh para ahli waris mengalokasikan harta peninggalan dari muwaris untuk ditetapkan sebagai sodakohkah, sebagai infakkah, sebagai harta wakafkah. Silahkan alokasikan berapa persen. Contoh, harta waris itu 100%-nya 10 misalkan, keluarkanlah 50%-nya, maka dikeluarkanlah 5. Ditetapkan 5 ini tidak diganggu gugat atas kesepakatan para ahli waris bahwa yang 5 bagian atau nilai saham 5 ini akan diberikan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya. Maka setelah kesepakatan 5 dikeluarkan, berarti yang menjadi harta waris murninya hanya 5 poin saja. Nah, inilah 100% yang akan dibagikan untuk ahli waris. Karena 100% keduanya, yaitu 5 poin, sudah disepakati akan satunya dikasih ke masjid misalkan, satunya dikasih ke anak yatim, satunya dikasih kepada kerabat, satunya dikasih kepada siapa lagi, anak-anak orang-orang miskin dan lain sebagainya, ya. Maka ini tidak mengapa. Bersepakat para ahli waris menentukan berapa bagian dari harta peninggalannya untuk diberikan kepada orang di luar ahli waris. Ini boleh. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan ini wajib, ya. Jangan kemudian mengabaikan saudara terutama, jangan mengabaikan kerabat dekat terutama, dibiarkan hanya mendengar, oh ada pembagian harta waris, padahal mereka semua tahu harta warisnya banyak, tapi beja-beja acan gitu, ya. Jangankan bagian, sekedar undang untuk makan, menghadiri pembagiannya saja tidak ada, padahal sangat memungkinkan misalkan. Maka ini menurut Ibnu Abbas diwajibkan, ya. Tapi para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa farzuquhum minhu ini adalah anjuran, ya, bukan satu kewajiban. Ini penting, kenapa? Karena dengan inilah sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahabu, ya, saling memberi hadiahlah kalian semua, maka pastilah kalian akan saling berkasih sayang, kalian akan saling merasa jauh lebih dekat, kalian akan merasakan kebaikan almarhum yang telah tidak ada, ya, yang telah mendahului. Bahkan bisa jadi ini menjadi jalan, menjadi sebab kebaikan-kebaikan almarhum, karena ada kebaikan-kebaikan ahli waris, kebaikan-kebaikan orang-orang yang ditinggalkan oleh ahli waris, melakukan kebaikan sehingga dikenang oleh orang banyak, sehingga mengalirlah doa-doa yang tersampaikan untuk orang yang meninggal tadi, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir menyebutkan annahu idza hadara haula'il fuqara, jika hadir orang-orang fakir di atas, minal qarabah, baik orang fakir itu kerabat dekat, alladzina la yarithuna, yang tidak mendapatkan warisan, wal yatama, dan orang-orang anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, hadara kismatan, ya, menghadiri pembagian, malun jazilun, ya, harta, kismata malin jazilin, mohon maaf, kismata malin jazilin, menghadiri pertemuan pembagian harta yang banyak.
Ya, kalau tidak ada tirkah nama ya tidak memaksakan harus membagi kepada mereka yang hadir ya. Tirkahnya juga tidak ada. Kan rukun warisan itu ada 3. Ada yang meninggal dengan syarat benar-benar meninggal ya. Ada bukti, ada saksi. Yang kedua, ada yang hidup di antara ahli waris ya. Sudah ada 2. Poin yang ketiga rukun warisan itu adalah adanya al-maurus, adanya tirkah, adanya harta ya. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa jika hadir mereka semua kismata malin jazilin, pada saat pembagian hartanya yang banyak, maka berlakulah ayat ini, farzuquhum minhu. Kalau warisannya memang hanya rumah pun masih, misalkan mohon maaf punten ya, rumahnya masih harus berbiaya karena memang harus belum diselesaikan urusan-urusannya ya. Ini belum menjadi harta waris kalau yang ditinggalkannya itu masih berupa hutang ya. Atau ada kendaraan masih sekian bulan kendaraannya belum tuntas ya, maka harus diselesaikan dulu. Ini belum muncul tirkah. Jangan-jangan tirkahnya tidak ada karena harta yang ada ternyata hanya mencukupi untuk penyelesaian hutang piutangnya ya. Jadi ini sekali lagi Ibnu Katsir menegaskan kismata malin jazilin, jika ada pembagian harta waris yang banyak, yang besar ya. Hadis ini, ayat 8 ini berlakulah untuk para ahli waris. Kemudian ayat 8 ini menurut Ibnu Abbas, ayat ini muhkamah, tidak disalin, tidak dihapus pemberlakuannya ya. Karena ada beberapa ayat yang berbicara tentang pembagian harta orang meninggal kemudian digantikan dengan ayat waris. Tetapi ayat 8 ini dari surah An-Nisa, bahwa anjuran atau perintah dari Allah kalau melakukan pembagian warisan mengalokasikan terlebih dahulu untuk orang lain, ini muhkam. Ayatnya ayat muhkamah, ayat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami penggantian hukum ya. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dalam Tadbirul Mikbas. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa ya. Sebelum ke ayat 9, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dalam kitab hadisnya menyebutkan bahwa dari Salman bin Amir, Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu alal miskin sadaqah, as-sadaqatu alal miskin sadaqah. Memberi harta kepada orang miskin itu sedekah. Wahia ala dzirrahmi, sedangkan apabila memberikan harta kepada sahabat, kerabat, rahmi ya, ada persaudaraan yang bukan ahli waris maksudnya. Kalau memberi harta kita kepada orang lain yang miskin itu sedekah. Sementara mengeluarkan harta kita melakukan pemberian dari harta kita untuk kerabat, untuk saudara, maka Rasul menyebutkan isnatani, ada 2 sedekah, ada 2 kebaikan. Yang pertama sedekatun, yang kedua silatun. Itu yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa ada nilai sedekahnya, kemudian ada nilai silaturahminya, mengikat dan menguatkan hubungan kekerabatan antara khususnya ahli waris dengan keluarga-keluarga yang lain, atau ikatan batin paling tidak ya, orang-orang yang masih hidup, keluarga yang masih hidup dengan almarhum, dengan orang yang meninggal. Karena bisa jadi ya, qadarullah atau takdir Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berubah menjadi baik atau lebih baik setelah dia ditinggalkan oleh keluarganya. Ada orang yang berubah menjadi baik, itu takdir Allah menetapkan orang itu berubah jadi baik. Kalau anak itu menjadi baik setelah orang tuanya tidak ada semuanya. Pada saat ada orang tuanya, Masya Allah ya, luar biasa lah. Banyak beristighfar orang tuanya, banyak ngelus dada orang tuanya. Jangankan hal-hal lain, untuk hal-hal yang pokok saja, misalkan sholat ya, puasa atau saum,
Si anak ini repot, susahnya minta ampun ketika orang tuanya masih ada. Tetapi qadarullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyaallahu fa'ala, apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, fa'ala wa kana, akan terjadi dan akan mewujud. Ada di antaranya anak yang berubah menjadi baik dengan sangat baik ketika kedua orang tuanya benar-benar sudah tidak ada. Pun demikian sangat mungkin ada adik kakak, saudara-saudara yang kemudian berubah setelah ditinggalkan oleh saudaranya. Bukan ditinggalkan oleh orang tuanya, dia berubah menjadi baik, dia menyesali perbuatannya terhadap saudaranya, dia mengingat sekali akan kebaikan-kebaikan almarhum sebagai saudaranya, maka berubahlah dia setelah wafatnya saudara-saudaranya. Oleh karenanya maka ayat inilah yang kemudian oleh Ibnu Abbas diingatkan betul bahwa hendaklah kalian berbagi jika harta itu sangat banyak peninggalan dari yang meninggal, berbagilah dengan saudara-saudara yang lain. Kenapa? Ada nilai sedekahnya, kemudian ada nilai silaturahminya, mengikat ikatan kekeluargaan di antara mereka yang ada hubungan kekerabatan ya. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah ingatkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah orang-orang yang jika mereka meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa ya. Hendaklah orang-orang itu takut jika mereka meninggalkan keturunannya dalam kondisi dhi'afa. Hendaklah orang-orang itu takut meninggalkan keluarganya dalam kondisi dhi'afa, kondisi lemah. Lemah di sini tidak disebutkan lemah harta ataupun lemah jiwanya. Yang jelas ketika berbicara warisan, ayat ini digunakan oleh para ulama bahwa ayat ini mengingatkan kepada orang yang memiliki harta di dunia pada saat hidupnya, janganlah harta itu dihabiskan seluruhnya, kecuali harta itu harus juga dipersiapkan untuk ahli warisnya. Yang ahli warisnya ini siapa hanya Allah yang tahu. Sekali lagi, ahli warisnya dari harta yang banyak itu siapa hanya Allah yang tahu. Memang secara kasat mata di situ ada anak laki-lakinya, di situ ada anak perempuannya, di situ ada istrinya, di situ ada suaminya, di situ ada orang tuanya. Tapi wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu pada saat si pemilik harta yang banyak itu, pada saat dia meninggal, siapa yang menjadi ahli warisnya? Belum tentu anaknya. Karena bisa jadi anaknya meninggal duluan. Belum tentu istrinya, karena bisa jadi istrinya yang meninggal duluan. Belum tentu orang tuanya, karena orang tuanya yang meninggal duluan. Bisa jadi yang menjadi ahli waris itu adalah saudara-saudarinya. Bisa jadi yang menjadi ahli waris itu adalah keponakannya. Bisa jadi yang menjadi ahli waris itu adalah sepupunya. Oleh karenanya Allah mengingatkan pada kita semuanya, pada orang-orang terutama yang memiliki harta yang banyak, jangan sampai harta itu dibagi-bagikan seluruhnya. Udah karena saya takut meninggal, saya punya anak, jadi harta yang ada sudah saya bagikan seluruhnya ketika saya masih hidup. Ini tidak merupakan perbuatan yang baik. Menyengaja membagi-bagikan harta yang ada kepada keturunan, kepada pasangan hidup, apalagi dikuatkan dengan khawatir nanti saya meninggal, anak saya tidak ada, istri saya tidak ada, harta ini nanti malah kepada saudara. Padahal saudara ini gak pernah nengok, saudara ini gak pernah silaturahmi, saudara ini tidak pernah ngasih pertolongan apapun. Enak saja saya meninggal kemudian harta saya dipakai oleh saudara. Padahal belum tentu takdir Allah bisa jadi lebih baik ketika harta itu kemudian didapatkan oleh saudara menjadi jalan sebab hidayah kepada saudaranya yang saat ini tidak pernah bersilaturahmi. Bisa jadi. Sehingga andaikan warisan itu menjadi jalan hidayah kepada orang-orang yang selama ini tidak pernah mau bersilaturahmi, maka insya Allah muwaris ini, pemilik harta ini akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa wahai Ali, jikalah melalui tanganmu ada seseorang yang mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan di sisi Allah jauh lebih baik daripada unta merah. Maka insya Allah warisan ini menjadi berkah, warisan ini menjadi kebaikan, menjadi pahala bagi orang yang meninggalkan harta.
Kenapa? Ada orang yang mendapatkan hidayah karena warisan, bisa jadi. Oleh karenanya sekali lagi saya mengingatkan, tidak dibenarkan kalau kita membagi-bagikan harta total. Bukan harta produktif ya. Kalau hartanya masih produktif, perusahaannya masih jalan, maka seluruh harta yang ada di deposito misalkan dibagikan per akhir tahun 2021 ada sekian nilai depositonya, ada sekian nilai tabungannya, ada sekian nilai apa lagi gitu ya. Kemudian dibagi rata untuk seluruh anak-anak dan istrinya. Silahkan, karena masih ada usaha yang produktif yang masih berjalan, tidak mengapa. Tapi kalau membagikan seluruh harta, habis hartanya, bahkan dirinya saja tidak memiliki harta yang dia kuasai karena sudah dibagikan kepada anak istrinya atau kepada anak suaminya jika pemilik harta itu adalah seorang perempuan atau seorang istri, maka ini yang tidak dibenarkan. Ingatlah kata Allah, hendaklah kalian takut nanti kalian meninggalkan keturunan dalam kondisi di'afa, kondisi lemah. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah bahwa innaka intadara ya, innaka ya Sa'ad an tada'a warasataka agniya'a khairun laka min an tada'ahum 'alatan yatakaffafun nas. Ini hadis yang merupakan nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang meminta izin kepada Rasulullah pada saat beliau sakit keras, ingin mengeluarkan hartanya dari mulai 2/3, dari mulai setengah harta, baru diizinkan oleh Rasulullah 1/3 saja, kata Rasulullah. Cukuplah 1/3 itu sudah besar wahai Sa'ad. Ya Sa'ad, innaka jikalah engkau antada'a warasataka, engkau meninggalkan ahli warismu agniya dalam kondisi kaya raya, sugih, banyak harta peninggalan darimu, khairun, itu lebih baik min antada'ahum, daripada engkau meninggalkan mereka alatan dalam kondisi miskin, papa, tidak memiliki apapun karena hartanya sudah engkau habiskan ketika engkau masih hidup. Ya, yatakaffafun nas, pada akhirnya nanti keturunanmu lah yang akan minta-minta kepada orang lain. Ini kata Rasulullah tidak baik ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas bahwa wadadtu annan nasa ghaddu min as-sulus ila rubu. Bahkan kalau menurut riwayat Ahmad bin Hanbal, Bukhari Muslim juga sama meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ya. Wadadtu, aku ingin sekali anan nasa ghaddu ya. Ingin sekali bahwa kaum muslimin, masyarakat ghaddu minasulus, menggigit ya, minasulus dari 1/3 ila rubu. Artinya apa? Karena Rasul menyukasir bahwa 1/3 itu banyak menurut Rasulullah, maka Abdullah bin Abbas menjelaskan dari apa yang disampaikan Rasulullah ini, saya harap masyarakat melakukannya cukup 1/4 saja yang dibagikan untuk orang lain, sementara 3/4-nya simpanlah untuk bagian ahli waris. Siapapun ahli warisnya terserah Allah, begitu ya. Ini ayat yang ke-9 ya. Kemudian ayat yang terakhir, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, dengan cara aniaya, dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia ya sedang memasukkan api neraka di dalam perutnya, sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan yakinlah seyakin-yakinnya, hati-hatilah kalian kata Allah, nanti di akhirat mereka semua akan masuk ke dalam neraka. Qalal jumhur ulama mengatakan, kalau dalam fikih jumhur ulama itu adalah selain Imam Abu Hanifah ya. Kalau Imam Mazhab ada kalimat jumhur dalam kategori Imam Mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Hanafi. Abu Hanifah ya, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kalau misalkan jumhur ulama itu adalah kecuali Imam Abu Hanifah ya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang memakan harta anak yatim itu adalah al-ausya ya, orang-orang yang diwasiati.
orang-orang yang mendapatkan titipan amanah untuk menjadi wali dari anak-anak yatim. Ini menurut penjelasan jumhur ya, yang disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' di Ahkamil Quran. Contoh, bisa jadi yang menjadi wali anak yatim itu adalah pamannya ya. Bisa jadi yang menjadi wali anak yatim itu adalah ibunya. Bisa jadi yang menjadi wali untuk anak yatim itu adalah ayahnya. Bisa jadi. Ketika seorang ibu meninggalkan keturunannya dan meninggalkan pasangan hidupnya, yaitu suaminya, kemudian hartanya banyak, maka ingatlah bahwa harta masing-masing bagiannya sudah jelas. Suami ketika yang meninggal itu memiliki anak, maka jatahnya hanya berapa? 1/4 saja. Ya, hanya 1/4 saja. Sementara sisanya jika ada anak-anak itu adalah untuk anak-anaknya, ya. Maka ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, harus menjaga harta yang menjadi hak dari anak-anaknya itu. Artinya begini, jika si suami ini mampu, yakni si suami yang berstatus sebagai ayah dari anak-anaknya, memang memiliki kemampuan untuk membiayai anaknya, dan memang ini adalah merupakan kewajiban dari seorang ayah, maka harta peninggalan dari ibunya yang menjadi hak anak-anaknya ini harus dijaga. Jangan seenaknya kemudian dipakai begitu saja. Kenapa? Karena seorang ayah masih memiliki kewajiban untuk melakukan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Ini adalah harta anak yatim, ya. Dia ditinggalkan oleh ibunya, istilahnya apa? Piatu, ya. Istilah di kita. Saya mencari dalam bahasa Arab, tidak ada itu piatu, yatim piatu, atau yatim saja atau piatu saja. Saya belum menemukan, mohon maaf. Tapi yang jelas anak ditinggalkan oleh orang tuanya, ya. Anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka ini adalah amanah. Jikalau si ayah ini memang mampu, maka gunakanlah harta dirinya. Jangan menggunakan harta peninggalan yang menjadi hak anak-anaknya. Kalaupun harta ini dikelola, digolangkan, dibesarkan dengan usaha, maka suatu saat nanti harta itu diserahkan kepada anaknya sebagai harta waris dari ibunya, harus diserahkan dengan seluruh hasil dari usahanya, kecuali dikurangi dengan biaya-biaya operasional, ya. Ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita khawatir sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia memakan harta anak yatim dengan cara zalim, menyengaja memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan dirinya karena menghindar dari kewajiban untuk memelihara anak yatim, ya. Allah mengingatkan, innama ya'kuluna fi butunihim nara, dia sungguh sedang mengkonsumsi api neraka ketika di dunia, dan nanti akan ketemu dengan yang aslinya di akhirat, wasayaslauna sa'ira, dia pun akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pada sahihain dalam kitab hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat, tinggalkanlah oleh kalian semua 7 hal yang menghancurkan kehidupan kalian, menghancurkan pahala kalian, menghancurkan kebaikan-kebaikan kalian. Qila ya Rasulullah wa ma hunna, apa itu yang 7 ya Rasul? Kemudian qala Rasulullah menjawab, asyirku billah, ada 7 perkara yang menghancurkan amalan-amalan kebaikan kita. Yang pertama adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasihru, perbuatan sihir, ya. Hati-hati kalau ada kemampuan yang tidak wajar, kemudian ini hasil dipelajari, ya, mempelajari sesuatu yang tidak wajar dan tidak ada manfaatnya, hati-hati. Itu namanya sihir, ya. Dan cenderung untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, yang ketiga, sesuatu yang menghancurkan amalan-amalan kita itu adalah membunuh. Nauzubillah, ya. Wa aklur riba, makan harta riba. Wa aklu malil yatim, nah ini yang kelima disebutkan mengkonsumsi harta anak yatim, ya. Kemudian yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, berlari dari peperangan. Hati-hati berlari dari peperangan, karena kalau sudah berada di medan perang menegakkan kalimatullah, membela agama Allah, maka jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam perang Uhud,
ada 9 sahabat yang berada di sekitar Rasulullah ketika lihat musuh maju, siapa di antara kalian yang akan melawan mereka dan engkau mendapatkan surga? Maka 9-9-nya wafat. Mereka bersemangat untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengingatkan melalui Rasulullah, kalau orang sudah berada di medan perang, membela dirinya, membela kehormatannya, membela agamanya, kemudian dia berlari kabur dari medan perang itu, ini termasuk yang as-sabul mubiqat, 7 perkara yang kemudian menghancurkan amal-amalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah waqadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ini bahaya, hati-hati, jangan sembarang menuduh, karena menuduh zina itu harus ada bukti, saksi yang kemudian sebagian ulama mengatakan musyahadah, menyaksikan betul 2 orang itu bahwa seseorang itu melakukan perzinahan. Menyaksikan, bukan lihat dari dokumentasi, ya, bukan melihat dari video. Apalagi sekarang video ini sudah sulit untuk dicari mana asli, mana palsunya. Meskipun banyak para ahli, ya, banyak para ahli yang sangat paham tentang audio visual ya, multimedia, tapi sekarang orang bisa dengan seperti nyaris mirip banget gitu ya, ke bawahnya siapa, kepalanya kepala siapa, dijadikan guyonan ya, mengubah-ubah wajah orang, nempelin di tubuh siapa, itu sangat mudah sekarang. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya dalam fikih tentang perzinahan itu harus matanya melihat betul, 2 orang saksi itu melihat, menyaksikan ya, baru bisa diterima kesaksiannya. Kalau tidak, maka kategorinya adalah menuduh wanita baik-baik untuk melakukan perzinahan. Barangkali demikian untuk pengantar. Kalaupun ada pertanyaan tentang pembagian warisnya boleh ya. Ini saya sampaikan sekali lagi karena saya belum membaca secara khusus ayat demi ayat. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya masih ada ayat 11, 12 dan 176. Mudah-mudahan bisa diselesaikan, menjadi bahan keberkahan buat kita semuanya. Karena materi dasar warisnya dari mulai rukun, syarat, penyebab, penghalang, pembagian ahli waris dengan bagian-bagiannya sekilas sudah pernah disampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan mangga ya, jika pun tidak maka insya Allah kalaupun masih ada pertemuan di bulan berikutnya akan kita baca ayat dan beberapa hadis terkait warisan yang mudah-mudahan harapannya kita semakin terbuka hati kita, semakin siap hati kita, perasaan kita, ya, keimanan kita mendukung untuk melakukan satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah wanti-wantikan kepada kita bahwa syariat waris ini akan menjadi syariat yang pertama hilang dari muka bumi ini. Bisa jadi wallahu alam apakah hari ini sudah termasuk masa di mana warisan ini menghilang dengan banyak kemudahan-kemudahan, kelonggaran-kelonggaran, kemufakatan sebelum hukum ini dijalankan. Bisa jadi itu adalah bagian dari sebuah kenyataan bahwa syariat waris ini telah perlahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk generasi yang demikian. Kita termasuk orang-orang yang insyaallah sami'na wa ata'na terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan. Barangkali ada yang mau koreksi atau pertanyaan atau masalah terkait warisan. Udah ada belum? Belum ya? Belum isya ya? Belum ya? Sebentar lagi mungkin isya ya, sebagian di luar sudah ada. Maka Bapak, kalau tidak ada yang disampaikan, ini ayat 7 sampai ya Bapak. Jika kakak beradik ada meninggal setelah berapa waktu si orang tuanya meninggal, ibu atau bapaknya. Nah, ini anak-anak dari almarhum atau almarhumah itu maksudnya ikut dihitung waris itu tidak? Ya, kalau yang pernah kita bahas di forum ini bahwa yang namanya ahli waris pokoknya yang hidup pada saat seseorang meninggal. Yang hidup pada saat seseorang meninggal, bukan yang hidup pada saat harta waris dibagikan. Bukan, ya. Bukan yang hidup pada saat harta waris dibagikan, bukan. Tapi orang yang hidup yang memang ada kaitannya ya. Bukan hanya semua yang hidup, ada kaitannya yang pembagian ahli warisnya sudah disampaikan itu. Yang hidup pada saat seseorang meninggal. Jadi kalau masalah pembagian harta warisnya sudah tidak ada, maka keturunannya bisa mewakili. Bahkan kalau dalam klausul KHI, kompilasi hukum Islam, dikenal dengan istilah ahli waris pengganti.
Saya cenderung memahami dan mengaplikasikan ahli waris pengganti ini mewakili orang tuanya yang telah meninggal duluan, yang pada saat dia harusnya menjadi ahli waris, yang pada saat seharusnya dia mendapatkan warisan, tapi pembagian warisannya itu ditunda-tunda sehingga dia keburu meninggal, maka keturunannya boleh menggantikan untuk mengisi posisinya, ya, mengisi posisinya. Jadi mewakili saja, mewakili orang tuanya yang sudah meninggal duluan, tapi harta warisnya belum dibagikan. Jadi prinsipnya begitu, Pak. Siapa yang mewaris itu orang yang meninggal, siapa yang menjadi ahli waris adalah orang yang hidup pada saat seseorang meninggal. Jadi kalau detail-detailnya tinggal diurut saja, siapa yang meninggal duluan, ada siapa saja, itulah ahli waris. Kemudian meninggal lagi, maka yang meninggal ini meninggalkan siapa saja ahli warisnya. Nanti bisa dicek apakah ada anak, ada istri, ada saudara, itu bisa dicek, ya. Wallahu alam, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Semoga waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita semua bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.